Pernah denger nasihat ini gak? Jangan terlalu baik nanti dimanfaatin sama orang. Sounds like a good advice karena banyak orang yang manfaatin orang lain. Tapi menurut gue itu advice yang sangat buruk. Itu discourage orang untuk berbuat baik. Itu akan menganggap berbuat baik itu adalah sebuah kelemahan. Itu akan ngebuat lo menjadi egois dan gak peduli sama sekitar. Sebaik-baik kalian lo yang paling bermanfaat buat orang lain. Sedangkan lo gak mau dimanfaatin karena menurut lo kalau baik lo dimanfaatin. Kalau menurut gue itu karena emang ekspektasi lo ketika berbuat baik adalah lo you want something in return. So lo berekspektasi di situ. Dan ketika orang itu gak sesuai dengan ekspektasi lo ketika dia berbuat baik, lo ekspektnya apa? Lo akan mengatakan dia manfaatin gue. Padahal gak semua orang manfaatin. Banyak orang yang tulus memang butuh bantuan lo. Just do it. Lo punya Tuhan yang akan membalas setiap kebaikan yang lo lakuin. Yang kedua, lakuin aja kebaikan-kebaikan yang mau lakuin. Lo mungkin akan ditusuk dari belakang, lo mungkin akan dihianatin. Iya, semua itu mungkin terjadi. Tapi lo gak akan bisa milah itu ke depannya kalau lo gak ngerasain. Yang ketiga adalah lo belajar kalau seandainya memang lo dihianat. Lo belajar kalau seandainya memang benar lo dimanfaati. Lo belajar kalau seandainya setelah dikasih kebaikan dia malah jahatin lo di luar. Belajar orang-orang seperti ini, besok-besok lo set boundaries sama dia dan jangan lagi deal sama mereka. Tapi never stop doing good deeds. Saya punya teman, Prilly Latukonsina. Itu orang satu Instagram story, kalau kita sebut itu, satu kali saya syuting value kalau kita equalkan kemana. Ya anggap saja orang sukses ya. Kita berpikir enak banget ya, Prilly satu kali story segitu puluhan juta, enak banget ya. Orang berpikir sukses itu tempat yang enak. Padahal seburuk-buruk tempat itu adalah sukses. Saya tahu dari mana coba, saya syuting sama dia. Dia datang paling pagi daripada kami. Dia baca skrip, belum bertegur sapa, baca skrip, pelajari, dia coret, dia baca ulang, dia ulangi, dia baca ulang. Kemudian pulang paling lama. Saya lihat, pantas saya miskin. Oh ternyata sukses itu bukan tempat yang nyaman. Kenapa bukan saya yang sukses? Karena saya pasti tidak pantas ada di posisi itu. Tapi bedanya orang gagal dan orang sukses itu berdamai dengan ketidaknyamanan. Tapi setauku, ini aku pernah dengar quotes katanya kalau misalnya kamu kaya, orang baik itu nggak mungkin bisa jadi kaya. Hah? Gitu ya? Kaya, karena itu benar. Bener kan? Orang yang terlalu baik atau traits. Jadi gini, traits narcissism, Machiavellianism sama satu lagi tuh, aduh lupa deh. Itu tuh ternyata dibutuhin dan selalu ada di orang list paling atas. Selalu ada. Tesisnya bukan karena mereka jahat, tapi mereka bisa berkompetisi dengan sengit. Kalau orang yang baik banget nih, dikit-dikit legowo, dikit-dikit apa, nah mereka nggak bisa berkompetisi dengan sengit. Berarti kalau aku mau sempurnain kalimatnya, orang baik tidak akan bisa jadi kaya di sistem yang jahat. Menarik ya? Itu benar. Kalau sistemnya baik juga, kan? sama aja kayak ikan laut nggak bisa berenang di air tawar. Oke, gimana cara membebaskan dari pikiran kebencian, terus sulit untuk memaafkan dan sebagainya gini. Kadang tuh yang bikin kita sulit memaafkan tuh sebenarnya karena ekspektasi kita sendiri loh. Karena kita berekspektasi orang ini mendapatkan hal yang kita ekspektasikan. Contoh, gimana ya kak gitu, kayak dia yang salah tapi kok hidupnya kayaknya happy-happy aja. Aku selalu balikin lagi tuh pertanyaannya, ya kenapa kamu memilih menjadi menderita di saat orang yang kamu bilang salah aja hidupnya santai-santai aja, happy-happy aja. Jadi somehow tuh kenapa kita sulit untuk memaafkan orang lain, karena ekspektasi kita sendiri bahwa dia harus melakukan sesuatu yang kita harapkan dulu baru kita bisa maafkan dia. Memaafkan tuh adalah proses menerima. Kalau pelan-pelan kita sudah menerima, mau apapun yang dia lakukan kita nggak akan peduli. Mau apapun yang dia lakukan, mau dia happy kek, mau dia kemana-mana kayak liburan ke luar negeri sebulan sekali kek, ya udah gitu loh. Karena kita udah nerima bahwa ya dia memang begitu. Jadi ya fokusnya adalah ke diri kita, bukan fokus ke dia. Gimana sih perempuan sebaiknya punya self love buat dirinya? Itu aku masih belajar ya. Karena sulit banget mencintai diri sendiri. Kayaknya mencintai orang lain lebih gampang. Tapi jadi perempuan itu kita jangan cuman baik sama orang lain. Apalagi kita di sekarang di sini nih gitu ya. Perempuan banyak banget yang selalu dibilang jadi people pleaser gitu. Karena selalu pengen terlihat baik, selalu pengen terlihat sempurna di depan semua orang. Jadi kita harus memuaskan kebutuhan orang lain dulu sebelum kita memuaskan kebutuhan kita. Padahal sebenarnya dengan kita memenuhi kebutuhan kita, dengan kita menyayangi diri kita dulu, kita akan lebih mudah menyayangi orang lain. Makanya selalu dibilang gak ada orang yang jahat, yang ada tuh orang yang terluka. Jadi kalau misalkan kita bisa baik ke diri kita sendiri, kita akan lebih mudah baik ke orang lain. Gue biasanya suka ngajarin rule of 30 seconds. Makin lu marah, makin lu perlu ngomong dengan pendek. Harus sependek mungkin. Kalau perlu sependek 30 detik. Dalam 30 detik lu harus bisa ngomong apa perasaan lu. Jadi apa perasaannya dia, apa penyebab yang menurut dia bikin perasaannya kayak gitu, dan apa harapannya.
3 ini harus keluar nih. Gak boleh cuman deskripsi kejadian, karena itu jadi gak jelas. Buat itu sesingkat mungkin 30 detik harus ngomongin perasaannya, saya merasa, terus ngomongin kejadiannya. Saya merasa X setelah kejadian Y. Oke. Baru ngomong demand-nya, saya berharap Z. Oh, itu formatnya berarti. Itu formatnya. Saya merasa setelah, gue lebih suka pakai kata setelah daripada karena. Kalau karena tuh kayak nyalain gitu. Aku ngerasa sedih karena kamu marah-marah. Itu kan kayak nyalain gitu ya. Aku ngerasa sedih setelah kamu marah-marah. Nah, jadi next time gak usah marah-marah lagi. nah lebih enak kan denger ya kan ya? Iya juga sih. Iya, Bener. Menarik juga nih. betul. Lo pakai di rumah nih. Find your natural skill. Karena when you find your natural skill, suddenly your work becomes a playground. Dan pertumbuhan itu juga mungkin jadi lebih natural gitu. Dan surround yourself with the right people, whatever right means. Itu kan itu tergantung setiap orang gitu ya. Tapi orang-orang yang membuat kamu tumbuh juga, dan orang yang bisa tumbuh juga karena kamu gitu. So I do think it's kind of like a virtuous circle gitu ya yang tadi Mbak Alia cerita. Especially life partner. Especially life partner. Aku setuju banget itu. Setuju kan? Itu lifetime investment itu. Iya, benar. I do think that your partner is your biggest investment. Kamu nih umur 9 tahun dapat 1 miliar. Mungkin kayaknya kamu umur 9 tahun terkaya kali ya. 1 miliar pertamamu tuh dikasih sama orang atau kamu dapetin dari sendiri? Dari YouTube AdSense, dari endorsement, sama dari usaha jamu yang sekarang. Berapa uang paling besar yang pernah Ryu dapat dalam 1 bulan? 150 juta. Sekarang kamu dapat 1 miliar di umur 9 tahun. Targetmu di 5 tahun lagi pengen uangmu berapa sih? Uang mah nggak bisa ditargetin sih. Terus? Uang itu akan ngikut kita kalau bisnis kita sukses. Oke. Produk kita itu atau usaha kita harus yang memberi solusi, bukannya deskripsi. Wah gila dia ada sumpah. Pokoknya kalau aku gagal harus bangkit lagi. 2 kali aku gagal, 3 kali aku harus bangkit. 3 kali aku gagal, 4 kali aku harus bangkit. Kamu ini kan sebenarnya umurnya masih harusnya main. Iya. Belajar sama main. Kenapa kamu mau cari duit? Emang aku udah mutusin lebih baik aku kehilangan masa kecil aku daripada aku kehilangan masa depan aku. Sedap. Gagal itu lebih baik daripada menyerah. Berbeda tuh. Ya. Kau bikin sesuatu mencoba, gagal, lebih baik daripada menyerah. Menyerah, belum ada cobanya. Kan berhasil itu siklusnya kan sederhana. Coba gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba, baru sukses. Panjang, sukses itu panjang, perjalanan panjang. Kau sudah gagal dari jangan saya coba deh. Iya. Kapan salahnya? Kapan salahnya? Kadang ada juga orang mikirnya aku harus ketemu luck. Padahal untuk ketemu luck itu gagal, coba sampai ada mungkin ada fase-fase lucknya. Tapi lu harus gagal berkali-kali dulu. Dan semua orang sukses sekarang, kok siapapun. Jadi sukses tidak diisi sama orang yang hanya mahir di satu bidang. Sukses diisi sama orang-orang yang jatah gagalnya sudah habis. Jadi Chris Rock tuh pernah bilang di dunia ini yang bisa dicintai tanpa syarat tuh cuman perempuan, anak-anak, sama anjing. Laki-laki enggak. Kata Chris Rock, kalau laki-laki mau dicintai, dia harus bisa provide atau memenuhi kebutuhan keluarga atau orang-orang yang bergantung sama dia. Nah, terlepas dari omongan itu benar atau enggak, kenyataannya yang ku tahu, yang ku alami, jadi laki-laki itu emang gak mudah. Belajar jadi laki-laki itu kayak tugas sedih yang panjang, yang gak selesai-selesai. Kalau kalian masih sekolah misalnya, coba perhatiin deh. Murid-murid yang sering dimarahin guru, duduk di pojokan, ngelakuin kenakalan-kenakalan remaja gitu, nilainya jeblok, itu kan biasanya anak cowok ya. Dan faktanya secara keseluruhan datanya nunjukin kalau laki-laki itu memang penyumbang angka putus sekolah dan gak naik kelas yang paling banyak. Dan itu baru di lingkungan sekolah. Di luar sekolah kita juga tahu kalau 80% kasus bunuh diri itu dilakuin laki-laki. Dan kita itu sekitar 4 kali lebih rentan punya hasrat suicidal dibanding perempuan. Gaji kamu tuh pasti cukup. Kalau nggak cukup kamu aja nggak bisa ngaturnya. Itu menurut aku advice paling nggak bisa. Nggak semua orang gajinya cukup gitu. Gaji bisa cukup kalau memang sesuai dengan tanggungannya. Tapi kan banyak orang yang gajinya UMR, nanggungnya banyak banget, adiknya dia kuliahin, orang tuanya dia biayain.
ya memang gak cukup, bukan dia gak bisa ngaturnya. Makanya kalau teman-teman di sini sekarang ngerasa, duh kayaknya aku deh yang salah dalam financial planning, kayaknya aku deh yang boros. Enggak juga loh, bisa jadi emang gaji kamu gak cukup. Makanya step pertamanya selalu memastikan penghasilan kamu memang lebih besar dari pengeluaran kamu. Apa aja sih pengeluaran kamu, penghasilan kamu bener cukup apa enggak? Karena banyak orang yang ngerasa, aku gak bisa nabung Kak, kayaknya aku gak bakat nabung deh. Aku udah nabung di awal tapi gagal. Ya karena kamu gak tahu pengeluaran kamu berapa, kemungkinan memang gajinya gak cukup. UMR itu hitungan gaji untuk satu orang loh, tapi banyak banget dipakai untuk sekeluarga, dan itu kan gak make sense ya jadinya. Jadi di negara yang minimum wage-nya bulanan, minimum wage bulanan aja tuh menurut aku gak masuk akal ya, gak fair banget gitu. Gaji kamu tuh belum tentu cukup, bukan kamu gak bisa ngaturnya.